Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses pembekuan darah dan alat-alat peredaran darah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah normal akan melewati serangkaian interaksi yang kompleks. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, trombosit akan membentuk sumbatan. Trombosit atau keping darah akan bereaksi ketika pembuluh darah rusak. Trombosit akan menempel pada dinding area tubuh yang rusak dan bersama-sama membentuk sumbatan. Sumbatan berfungsi untuk menutup jaringan kulit yang rusak, sehingga darah yang keluar pun dapat dihentikan. Yang kedua, pembentukan bekuan darah. Faktor-faktor pembekuan akan memberi sinyal satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Reaksi ini dikenal dengan kaskade koagulasi. Pada akhir tahap ini, faktor koagulasi yang disebut trombin akan mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaring yang dapat menangkap lebih banyak trombosit dan sel, sehingga gumpalan atau bekuan pun menjadi lebih kuat dan lebih tahan. Nomor 3. Penghentian proses pembekuan darah. Setelah pembekuan terbentuk dan peredaran darah terkendali, protein-protein yang lain akan menghentikan proses pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Nomor 4. Tubuh perlahan-lahan membuang hambatan. Ketika jaringan kulit yang rusak sembuh, hambatan secara alami tidak diperlukan lagi. Helai fibrin pun akan hancur dan darah akan mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari pembekuan darah. Alat-alat peredaran darah jantung. Jantung adalah organ paling vital dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung berfungsi untuk memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dan posisinya condong ke kiri. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu nomor 1, epikardium adalah lapisan terluar jantung yang berhubungan langsung dengan perikardium. Nomor 2, mikardium tersusun atas otot jantung yang berfungsi untuk menggerakkan jantung. Dan nomor 3, endokardium adalah lapisan tipis bagian dalam yang berhubungan langsung dengan darah. Jantung dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka ketika bergesekan karena berdetak. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi atrium dan 2 bilik ventrikel. Serambi kanan atau atrium dexter menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Bilik kanan atau ventricle dexter memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonaris. Serambi kiri atau atrium siniter menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonaris. Bilik kiri atau ventricle sinister memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Jantung berdiri karena adanya gerakan kontraksi dan relaksi otot jantung. Ketika berkontraksi, darah keluar dari jantung atau katup semilunan terbuka. Sedangkan ketika berelaksi, darah masuk ke jantung atau katup anteroventrikular terbuka. Denyut jantung menghasilkan denyut pembuluh darah dan tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya hidrostatik yang diberikan terhadap dinding pembuluh darah dan tekanan darah. Tekanan darah terbagi menjadi 2, tekanan distolik ketika berkontraksi dan tekanan diastolik ketika berelaksi. Tekanan darah dipengaruhi oleh viskositas darah dan hambatan kerja jantung. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3.
1. Arteri. Arteri yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah keluar dari jantung. Arteri terbesar disebut aorta. Yang kedua, pena. Pena yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah menuju jantung. Pena terbesar disebut pena cava. Dan yang ketiga, kapiler. Kapiler yaitu pembuluh darah tipis dan berpori yang berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut darah. Arteri yang terhubung dengan kapiler disebut arteriol, dan pena yang terhubung dengan kapiler disebut penula. Nomor 3, darah. Komponen utama sistem peredaran darah manusia yang selanjutnya adalah darah. Tubuh manusia rata-rata mengandung 4-5 liter darah. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya. Tanpa darah, oksigen dan sari makanan atau nutrisi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Nah, darah juga terdiri atas beberapa komponen, yaitu 1. Plasma darah yang bertugas mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. 2. Sel darah merah